Berkali-kali jatuh hati, cintanya selalu bertepuk sebelah tangan. Ibaratnya selalu menaruh hati pada orang yang jelas-jelas tidak bisa dimiliki. Mengapa hal seperti ini terjadi? Dan mengapa kadang terjadi sampai berulang kali? Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Sering saya mendapatkan pertanyaan dari mereka yang cintanya selalu tidak terbalas. Setiap kali menyukai seseorang, orang tersebut selalu berakhir tidak membalas perasaannya. Berkali-kali jatuh hati, cintanya selalu bertepuk sebelah tangan. Ibaratnya selalu menaruh hati pada orang yang jelas-jelas tidak bisa dimiliki. Mengapa hal seperti ini terjadi? Dan mengapa kadang terjadi sampai berulang kali? Mengapa banyak dari kita cenderung menaruh rasa pada orang yang jelas-jelas tidak akan mungkin menjadi milik kita? Ada beberapa alasan yang menjadikan kita menyukai seseorang, di mana orang tersebut memang pada dasarnya kita pun sadar tidak mungkin kita miliki. Alasan yang pertama adalah karena merupakan sifat kita sebagai manusia untuk merasa lebih tertarik pada apa yang bukan milik kita, pada apa yang tidak bisa kita miliki, atau bahkan pada apa yang merupakan milik orang lain. Istilahnya, rumput tetangga selalu lebih hijau. Apa-apa yang bukan milik kita, apa-apa yang tidak mungkin kita punya, memang akan selalu terlihat lebih indah dan menggoda. Demikian halnya dengan cinta. Ketika seseorang ini kita tahu tidak mungkin kita miliki, ada kalanya justru rasa suka itu muncul. Ketertarikan itu ada, dan tidak setiap saat bisa kita kendalikan adanya. Hingga pada akhirnya bertepuk sebelah tanganlah cinta kita, karena kita jatuh hati pada seseorang yang tidak mungkin kita miliki. Alasan yang kedua adalah karena dasarnya kita juga punya kecenderungan untuk semakin merasa tertantang manakala kita ditolak. Jadi kalaupun sudah jelas-jelas orang ini tidak tertarik pada kita, bukannya kita ingin mundur, malah rasanya semakin menginginkan dia. Semakin sulit seseorang ini kita dapatkan, akan semakin berharga orang ini bagi kita. Dan jika pada akhirnya orang ini gagal kita menangkan, maka cinta kita pun bertepuk sebelah tangan. Kemudian penyebab ketiga yang menjadikan kita selalu jatuh hati pada orang yang tidak mungkin kita miliki adalah karena ada keinginan untuk menaikkan harga diri. Ada perasaan bahwa jika Anda berhasil mendapatkan seseorang yang juga diinginkan oleh orang lain, maka Anda akan menjadi lebih berharga dan percaya diri. Penyebab ketiga ini terkait erat dengan penyebab yang keempat, yaitu rendahnya kepercayaan diri kita sendiri. Ada kalanya cinta kita bertepuk sebelah tangan karena belum apa-apa kita sudah pesimis duluan, sudah hilang kepercayaan diri, dan merasa tidak mungkin bisa mendekati orang yang kita tuju ini. Merasa banyak perbedaan dan merasa tidak sepadan. Padahal di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Dan jika kita tidak memulai pendekatan, maka kita tidak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Dan penyebab yang terakhir atau yang kelima adalah karena dalam hati kita ada perasaan takut berkomitmen. Ada kalanya kita merasa bahwa suatu komitmen justru akan merusak impian pribadi kita. Jadi yang sebenarnya kita sendirilah yang belum berani berkomitmen jangka panjang. Tetapi kemudian rasa cinta yang tidak berbalas ini muncul sebagai pengalihan. Kita berkata pada diri kita sendiri bahwa kita tanpa sengaja jatuh hati pada orang yang tidak tepat, padahal sebenarnya yang terjadi adalah kita tidak ada keberanian untuk berkomitmen dengan orang tersebut. Selain kelima penyebab ini, selain kelima alasan ini, tentu saja bukan tidak mungkin ada alasan lain yang menjadikan cinta kita selalu bertepuk sebelah tangan. Salah satunya adalah peruntungan asmara yang memang buruk, jodoh yang terhalang energi negatif, sehingga setiap kali jatuh cinta, cintanya tidak berbalas. Atau setiap kali menjalin hubungan, hubungannya selalu kandas. Entah karena bertengkar, entah karena tidak direstui, atau karena hal-hal lain yang berada di luar kendali kita. Bila kasusnya semacam ini, maka solusinya adalah Anda perlu diruat dulu. Ruat artinya lepas. Diruat artinya dilepaskan atau dibersihkan dari hawa buruk yang menyebabkan peruntungan jodoh Anda tersendat. Caranya seperti apa? Cara paling mudah untuk melakukan ruatan adalah dengan menggunakan garam pengruat.
Garam ini terlebih dulu diritualkan sesuai nama dan tanggal lahir Anda. Baru kemudian Anda campurkan ke dalam air dan gunakan untuk mandi sebagai media pembersihan sengkala. Bagi Anda yang tertarik untuk melakukan ruatan dengan garam pengruat, silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Proses ruatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, dari latar belakang keyakinan manapun. Caranya pun praktis, tanpa puasa dan hanya perlu dilakukan 1 kali saja. Hubungi nomor yang tertera di layar, sampaikan keinginan Anda untuk mendapatkan garam ruatan agar Anda bisa diarahkan untuk tata cara selanjutnya. Akhir kata, kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Bagi Anda yang mungkin cintanya pernah bertepuk sebelah tangan, boleh tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.